Selamat datang di saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kita kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi undead. Ya, Chrome kemarin sudah mengkill King Gargoyle. Ya, King Gargoyle itu ya bos dari gelombang monster yang akan menyebabkan itu ya penyerangan di desa manusia, tapi berhasil dihentikan oleh Chrome. Dan ya, seperti apa kita selanjutnya dari Chrome Clan ini sang undead? Oke lah, kita langsung aja dicapcus. Chrome dengan pedangnya Frank berhasil menahan serangan dari King Gargoyle. Sherry kaget, ternyata mas-mas ganteng datang menyelamatkannya. Tapi Chrome malah bingung kenapa dirinya malah menolong tiga petualang ini. Padahal tadi ia sebelum datang ke sini, ia sempat berpikir untuk meninggalkan tiga petualang ini dan tidak memperdulikannya, tapi ia malah mengingat masa lalunya ketika ia sering dibully sama Arthur. Ia memang apes berparti dengan orang yang memikirkan dirinya sendiri. Ya, berbeda dengan tiga petualang ini ya, yang mana mereka saling mendukung dan saling melengkapi. Ya, jarang-jarang ada manusia yang seperti mereka. Jadi harus dibantu, bos. Ya, harus ditolong karena mereka mau melawan bos gelombang monster. Ini sangat berbahaya. Dan inilah hasilnya. Di sini dah si Chrome. Ia berada di sini untuk menghalangi si King Gargoyle mengkill tiga petualang yang ia temui. Ya, saat ini Chrome berusaha melihat kondisi dari King Gargoyle. Levelnya memang 30, tapi saat ini monster ini sudah terluka. Ya, di kepalanya sudah ada retakan dan di perutnya itu sudah ada panahan. Wanjir dah. Serang aja pada bagian itu, terutama pada mata di perutnya itu ya. Sepertinya itu titik lemahnya. Dan tang. Wanjir malah nyerang lagi. Harus bersabar ini untuk serangan balasan. Dan kemudian wadidaw, susah. Ya, susah bener ini dah. Malahan mau ditebas. Mundur dulu, mundur. Mikir dulu nih, gimana caranya mendekati si monster ini. Ya, monster ini sangat besar dan ia menggunakan dua pedang. Ya, jangkauannya itu terlalu luas. Apalagi si warrior itu pingsan ya. Si cewek udah kena mental. Dan si pemanah malah nggak bisa berdiri. Agak susah ini kalau dilawan sendirian. Butuh pengalih perhatian untuk menyerang titik lemahnya. Ya, Chrome juga tidak punya MP untuk bertahan dari tubuh manusia ini. Ia harus cepat-cepat. Kalau tidak, ia bakal berubah menjadi monster lagi. Ya, penyamarannya bakal terbongkar dah. Dan tuang. Waduh, King Gargoyle-nya menyerang lagi. Akan tetapi, cerung. Wanjir, Chrome terkena serangan Gargoyle itu. Ya, si King Gargoyle itu menebas. Gaswat. Sherry panik. Ia melihat si mas-mas ganteng terkena tebasan Gargoyle. Guido yang mulai sadar. Ia juga melihat pemuda itu tertebas. Sepertinya memang impossible ya. Tapi Chrome masih semangat. Ini kesempatan. Chrome pun menebas mata yang ada di perut Gargoyle dan cerot. Kena dah. Damage berhasil diberikan. Si Gargoyle kesakitan. Ia pun marah dan menyerang ke segala arah. Wanjir, Chrome langsung mundur. Serangannya tidak beraturan itu dah. Kemudian Chrome menggunakan regenerasi untuk menyembuhkan lukanya. Dan ia pun bersiap kembali untuk menyerang si King Gargoyle. Tapi King Gargoyle mengaktifkan Dragon Flame Vortex. Sihir api menyelimuti si King Gargoyle. Chrome mundur, ia menghindari serangan api Gargoyle. Tapi ternyata
Lompatan Chrome itu terlalu pendek. Si King Gargoyle malah menebas Chrome lagi. Waduh, gaswat. Chrome melompat lagi. Ia sampai terjatuh itu. Wanjir, bener-bener bahaya ini dadah. Api vortexnya malah susah untuk ditembus. Dan lagi malah nyerang terus itu pedangnya. Waduh, bahaya. Chrome bener-bener terpojok itu. Ia tidak bisa mundur lagi karena mentok di belakangnya dinding gua. Sherry panik, Mas-mas ganteng bakal modar ini kalau dibiarkan. Kanda tapi cerak. Ternyata Chrome menumbuhkan tangannya yang ke wujud monster. Ya, tangannya doang yang berubah wujud dari monster. Ya, Chrome cuma mengubah tangannya saja. Dan ia menahan tebasan si King Gargoyle. Yang kemudian cerut. Ditusuk dah mata di perutnya itu. Ya, King Gargoyle-nya pun kesakitan. Api vortexnya juga tadi semakin membesar. Chrome kepanasan dadah. Ia pun melepas pedangnya. Ia kepanasan. Dan slang. Wanjir gak kena. Chrome pun menghindar lagi dari tebasan Gargoyle. Dan Chrome malah kesal ya. Itu King Gargoyle-nya kampret bener dah. Malah gak modar-modar itu. Ya, padahal mata yang ada di perutnya itu udah diserang berkali-kali, malah nggak modar-modar. Dan bush, tebasan kembali diarahkan ke Chrome. Chrome langsung melompat. Ia memikirkan cara lain untuk ngekill monster ini. Soalnya, ya MP-nya sudah menipis. Tadi buat ngeheal, sekarang tinggal 5 MP-nya. Duh, gaswat. Mana belum modar-modar lagi nih monster. Waduh, bener-bener gawat ini dadah. Ini memang bos monster yang susah untuk dikalahkan. Wah, bahaya ini. Mana terpojok lagi. Ini di belakangnya malah dinding. Nggak bisa kabur lagi. Dan duar. Waduh, jalan kaburnya malah dihalangi. Bener-bener terpojok ini mah. Sherry langsung berdiri. Ia mau membantu mas-mas ganteng. Guido juga berusaha mengambil panahnya dan ia juga mau membantu. Dan ia berhasil itu ya, panahnya diambil dan sling. Anak panahnya diluncurkan, tapi Guido mengincar atap gua. Ya, ia mengincar atap gua itu ya. Krom menyadari itu dan langit-langit yang dipanah itu ya malah hancur. Batu besar langsung menimpa si King Gargoyle tepat di kepalanya. Chrome yang melihat itu jadi sadar kalau yang diserang itu harusnya kepalanya juga. Ternyata si pemarah itu memberikan instruksi ya untuk segera menyerang di kepalanya atau di perutnya juga. Wah, oke dah kalau gitu gue paham. Ayo hajar lagi bos. Pertama, tusuk matanya dan cerut. Kemudian mundur. Ya, api vortexnya malah membesar. Jaga jarak dulu dan bersiap untuk kembali. Kali ini serang menggunakan cakaran tangannya. Oke, siap. Mulai berlari dan hurra. Serang lagi. Cakaran maut dan cerut. Wanjir, kena matanya lagi tuh. Wah, tapi gargoyle-nya masih baik-baik saja. Ya, kalau gitu, tusuk lebih dalam lagi. Tusuk, 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 tusuk. Ya, tusuk lebih dalam dan ya, ambruk. Krom berhasil ngekill si King Gargoyle. Nggak jadi ngekill kepalanya. Ya, ia langsung menjadikan mata yang di perut itu menjadi tusuk sate. Wadidaw. Ya, kemudian Chrome mendapatkan 630 poin XP. Ia naik level menjadi level 25. Wah, gile bener. Pertarungan yang melelahkan ini dah. Oke dah, terima kasih buat si pemanah udah mau bantu. Tapi tatapannya itu masih tatapan curiga. Wadidaw. Dan ya, dilihat dulu statusnya. Wah, MP-nya tinggal 2. Bahaya, nggak bisa lama-lama di sini. Tapi ini luar biasa. Levelnya sudah menjadi 25. Chrome makin OP ini. Kemudian seri menghampiri Chrome. Ia berterima kasih dan memperkenalkan diri. Namaku Seri. Siapa namamu tuan? Ya, ditanya seperti itu, Chrome kaget. Ia langsung menatap layar statusnya. Gak wadah kalau ia tahu dirinya adalah shapeshifter.
Sherry kembali bertanya, siapa nama Anda tuan? Wanjir gaswat, daripada diladenin ini si cewek, mending kabur, lari bos, lari, 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 kabur. Sebentar lagi MP-nya habis, kabur dah. Wanjir, si Sherry malah ngelak. Malah si mas-mas ganteng kabur lagi. Gido pun jadi ngelak. Itu cowok takut amat cewek apa ya? Ya, bener-bener cowok tolol itu dadah. Sampai ninggalin monsternya yang di kill itu. Gak diambil apa ya Magic Stone-nya. Kan lumayan itu harganya mahal. Ya, bodo amat dah. Gue ambil aja. Ucap gitu. Si Sherry malahan bodo amat dengan Magic Stone. Ia sedang menikmati perasaan berbunga-bunga. Soalnya ia diselamatkan mas-mas ganteng. Ia adalah pangeran penyelamat. Wadidaw, apa-apaan nih dadah. Kemudian Frank muncul. Ia sadar dan melihat pertarungan si pria tampan. Wah, Guido panik dan menyuruh si Frank untuk istirahat saja karena monsternya udah beres, udah di-kill itu. Ya, aku melihatnya sepertinya pria itu pria yang baik karena ia mau menolong kita. Ia benar-benar hebat mengalahkan King Gargoyle sendirian. Gue juga bantu cuk, ucap Guido. Wanjir malahan protes. Dan ya, Magic Stone pun diambil dari tubuh si King Gargoyle sebagai tanda kalau party mereka mengalahkan bos monster. Dan nantinya diserahkan sama Guild Petualang. Frank pun memberi imbalan kalau hasil penjualan Magic Stone ini akan dibagi rata. Ya, tapi nanti dicari ya si pria misterius itu biar dia diberi jatah juga. Wah, mendengar itu, Sherry senang banget. Bakal ketemu lagi sama mas-mas ganteng. Wadidaw. Dan ya, kita kembali ke Chrome. Saat ini Chrome kehabisan MP. Ia kembali ke mode shifter. Ia malah ngos-ngosan itu ya. Ia tidak percaya dirinya bisa mengalahkan King Gargoyle. Ini luar biasa sekali dan berkat itu sekarang ia menjadi level 25 dan MP-nya sekarang nambah menjadi 36. Kalau dihitung-hitung, Chrome sekarang bisa mengaktifkan skill menjadi Masquerade itu ya selama 360 menit alias 6 jam. Wah, mantap dah. Dengan waktu 6 jam ia bisa menemui adiknya yang ada di desa. Sip dah, sekarang istirahat dulu. Butuh waktu untuk memulihkan MP, cari makan dulu ya untuk memulihkannya. Kemudian kembali ke desa dan menemui Kamela. Oke lah, mantap, itu rencana yang bagus. Ayo semangat. Dan ya, Sin pun berpindah. Di Guild Petualang, di dalam Guild Petualang sedang terjadi keributan soalnya si Frank ini melaporkan kalau ia dan timnya berhasil ngekill si bos monster level 30. Itu adalah monster penyebab gelombang monster. Ya, Frank melaporkan itu dengan begitu detail sampai-sampai Guild Master Kota Raibun jadi takjub. Wanjir, Guild Masternya malah itu ya penuh dengan jenggot. Frank menjelaskan kalau mereka dibantu oleh seseorang yang hebat, tapi malah dipotong sama Sherry. Ia malah dengan ceria mengatakan kalau ada petualang yang sangat hebat sekali yang berhasil ngekill itu monster King Gargoyle dan petualang itu sangat tampan. Wanjir nih cewek ngomong apaan dah. Guild Master jadi ngelak. Ya, Guild Masternya pun jadi pergi tuh ya. Ia males banget dah ngomong sama cewek yang gak jelas banget. Mana ada petualang pemula yang ngalahin monster level 30. Bukannya berhenti ngomong, Sherry malah menjelaskan lebih detail kalau pria itu kulitnya putih dan rambutnya juga putih. Matanya sangat tajam. Ia sangat pemberani. Nggak ada tampang takut sama sekali. Wanjir, itu berlebihan dengan pemikiran si Guido. Yang mana pria itu, ya selain putih, ia juga memiliki aura mana yang aneh. Di matanya terlihat tidak bernyawa gitu ya. Ya, kurus krempeng kayak nggak makan setahun. Waduh, penilaiannya terlalu negatif itu dah. Sherry jadi kesal dan menyuruh si Guido untuk membuang pikiran negatifnya.
Ya, Frank cuma bisa ketawa melihat dua rekannya memiliki penilaian yang bertolak belakang dan si Master masih tidak percaya dengan ucapan timnya si Frank. Gelombang monster tidak mungkin dihentikan oleh party pemula seperti Frank. Tapi itu kenyataannya, bos. Ini Magic Stone-nya dari si bos itu ya, si bos monster. Ucap Frank yang menunjukkan Magic Stone yang besar. Wadidaw, orang-orang di situ kaget. Itu memang benar. Magic Stone itu berasal dari monster boss level 30 lebih. Kalau monster biasa, nggak mungkin segede itu, bos. Wanjir, gede banget. Ya, kalian lihat kan, ini Magic Stone yang kami bawa, dan ini dikalahkan oleh mas-mas ganteng yang diucapkan sama Sherry itu. Kalian harus percaya itu. Ya, kalian lihat kan, itu Magic Stone yang kami bawa. Dan ini dikalahkan oleh mas-mas ganteng. Kalian harus percaya itu, bos. Ucap Sherry kegirangan. Wanjir nih orang bener-bener sudah sengkle otaknya. Ucap Frank sambil garu-garu kepala. Puyeng lah lihat kelakuan remaja tanggung. Dan ternyata di situ ada Kamela. Ia mendengar cerita dari si Frank. Ia ternyata masih kepikiran kakaknya. Ini terkait pedangnya yang tertulis itu ya, tertulis pesan dari kakaknya Krom. Dan sekarang dungeon di desanya telah dikalahkan. Itu artinya butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk dungeon membentuk monster baru. Dan saat ini dungeonnya pasti tidak terlalu banyak muncul monster. Ini waktu yang tepat untuk Kamela mencari kakaknya yang ada di dalam dungeon. Waduh dah, malahan mau nyari Krom lagi. Sepertinya ia pandang menyerah ya. Dan ya, beberapa saat kemudian Frank berhasil menjual Magic Stone. Ia dapat banyak duit itu. Ya, Guido pun menyuruh Frank untuk membagi duitnya menjadi 4 bagian. Tapi Frank tidak mau dibagi 3 saja. Soalnya ia sedang banyak utang pinjol. Jadi ia mau bayar pinjol dulu dah. Wajir malahan. Dan ya, akhirnya dibagi 3 itu duitnya. Ini bagian Guido dan ini bagian Sherry dan ada bonusnya ini ya. Ini bonus untuk Sherry karena sekarang mau mudik. Ya anggap saja Sherry ini mendapatkan THR. Wanjir dapat THR. Ya santai aja Neng. Sherry kan mau pulang ya. Jadi nikmatilah mudikmu kali ini. Wah, Sherry seneng banget. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Frank. Ya, ia berterima kasih dengan amat mendalam. Ia pun berjanji suatu hari nanti Frank akan dibalas 100 kali lipat. Wah, mantap. Aku menantikan itu. Dan woke dah, Sherry pun OTW mudik. Ia pun mengucapkan salam kepada dua rekannya. Frank pun melepas kepergian Sherry itu ya. Ia jadi full senyum. Tapi si Guido malah merengut, wadidaw. Ya, Guido sedikit protes dengan si Frank. Kenapa Frank mengizinkan si Neng Seri itu untuk pulang ke kotanya? Ya, kotanya itu sudah hancur, bos. Itu konyol sekali. Ya, nggak apa-apalah setidaknya ia punya kampung halaman daripada kita berdua tunawisma yang tidak tahu arah. Wanjir dah. Ayolah hari ini kita happy-happy, bos. Tidak usah mikirin Seri. Ia pasti baik-baik saja dan kembali lagi ke kota Rainbow. Woi woi woi, kota Seri itu outfield, itu kota yang hancur akibat gelombang monster. Banyak orang-orang jahat dan monster di sana juga berkeliaran. Ya, masa kau mau membiarkannya? Kau ini gimana sih, bos? Bos, itu kota yang sangat berbahaya untuk cewek. Waduh, ternyata Shelly malah mudik ke kampung halaman yang sudah menjadi dungeon. Wadidaw, bakal bahaya ini dadah. Dan ya, scene pun berpindah. Kita kembali ke posisi Chrome. Saat ini Chrome sedang ngekill monster dan ia mendapatkan 30 poin XP. Ya saat ini poin XP segitu tidak bisa membuat Chrome naik level. Ia butuh monster yang lebih tinggi lagi levelnya biar cepet naik level gitu ya. Tapi bos monster di dungeon ini kan sudah KO ya. Jadi tidak ada monster yang lahir kembali. Ya, bos monsternya sudah di kill jadi ya udah hilang semua, udah tidak ada respon.
Ini buruk untuk perkembangannya si Chrome. Ia harus pindah dungeon. Tapi pindah ke mana ya? Pindah ke kota? Kayaknya ntar dulu dah. Masih banyak manusia. Dan skill Masquerade-nya cuma bertahan 6 jam. Ini sepertinya belum cukup dah. Apalagi ke desanya itu ya. Di desa Outfit itu desa yang dulu diserang sama gelombang monster. Dulu Arthur sempat menolak misi ke desa Outfit. Walaupun bayarannya gede, tapi tempatnya berbahaya bos. Banyak monster yang muncul di desa itu. Dan itu seperti dungeon yang ada di dalam kota manusia. Terlalu berbahaya. Lagian di sono banyak monster yang kuat. Ya, ada penjahatnya juga yang sudah menguasai desa Outfit. Jadi, ini bumbu buruk bagi para petualang pemula. Wah, si Arthur itu memang pengecutnya ya. Cemen gak guna banget dah tuh orang. Tapi sepertinya itu tempat yang cocok untuk Krom berburu monster yang kuat. Sekalian aja lah berburu manusia yang jahat. Barangkali di sono ada pakaian ya. Ya, ada pakaian yang layak untuk dipakai. Lumayan buat ganti baju. Pakai baju compang-camping seperti ini terus dari kemarin. Wah, gatal dah dikira gembel dah nantinya. Dan ya, itu dia pintu keluar dari gua dungeon. Dan Krom pun keluar dungeon itu ya. Akhirnya ia bisa menghirup udara segar dan melihat matahari kembali. Wala wala wala, akhirnya kembali ke dunia manusia. Mantap dah. Dan ya, scene pun berpindah. Kita langsung pindah ke desa Outfield. Chrome dalam bentuk manusianya telah sampai di desa Outfield. Desanya masih dihuni oleh manusia, tapi terlihat suram gitu ya. Yah, melegakan sekali dah kalau di desa Outfit masih ada orangnya. Chrome kira semua manusia yang ada di sini cuman monster, ternyata manusianya masih bertahan. Dan Mukidah pertama-tama mencari informasi karena Chrome tidak bisa menjadi manusia terlalu lama, ia harus cepat mencari informasi dungeon di outfit. Sebelum itu ke toko perlengkapan dulu, beli baju dan lain-lain. Dan Muki itu ketemu, itu ada toko perlengkapan. Kemudian Chrome mau menjual Magic Stone yang ia dapat di dalam dungeon gua. Ada 3 Magic Stone di situ. Dan si penjaga botak pun mengecek keaslian dari Magic Stone itu dan bener ini Magic Stone asli. Tapi ternyata Magic Stone milik Chrome dihargai cuma 500 kon emas. Waduh, Chrome protes. Kenapa malah murah sekali? Biasanya harganya bisa 10 kali lipat. Kenapa harganya murah di sini? Kemudian si penjaga botak beralasan kalau ini outfield. Ya, tidak ada uang sebanyak itu. Dan lagi, ini kota mati. Mau ada Magic Stone didapatkan dari berburu monster. Ya, kau pasti mencurinya kan? Gak mungkin kau berburu monster di sini. Wanjir, gue berburu cuk. Ini kota outfit bos. Semua orang di sini bukanlah orang dari guild yang mampu mendapatkan jaminan. Kau di sini artinya kau siap dengan semua resiko yang ada. Aku bukan pedagang yang akan mematuhi aturan pasar. Bahkan kalau aku mau, ya aku bisa mengkilmu sekarang juga daripada membayarmu. Wanjir dah. Dan ya, oke oke oke, 500 koin emas. Oke, cukup cukup cukup. Waduh, kok malah menyetujuinya ya? Padahal aku mau menjelaskan kalau di sini tidak ada hukum yang berlaku. Ya, apa kau mengerti ya? Wanjir malah diancam. Wah, bener-bener bangke dah. Datang ke kota outfit bener-bener kesalahan. Ampun dah malah kayak gini. Kemudian ada seorang pria yang datang menghampiri Chrome. Ia mengajak kenalan. Namanya adalah Jeff. Ia seorang petualang dari guild pemburu. Ia sudah tinggal di outfit cukup lama, jadi Chrome bisa bertanya banyak hal tentang desa ini. Tapi lebih baik Chrome menaati peraturan di desa outfit, ya sebelum bertindak lebih jauh gitu ya. Waduh, Chrome bingung. Peraturan apaan dah? Peraturannya adalah kau harus menyerahkan semua duitmu. Wanjir malah dipalak. Wadidaw, gue kira orang baik-baik malah preman kampung. Woi,
Ini duit lu ya. Sini serahkan sama gue. Duit itu dapat nyolong kan? Dan tuas. Wanjir si Jeff terpental. Ia merasa dirinya diserang. Jeff sampai jatuh itu ya. Yah, malahan diketawain orang-orang di situ. Hei, kau level 20 kan? Gak usah sok belagu. Ucap Krom kesal. Kutu kumpret. Modar kau. Ya elah, Jeff malah menarik pedangnya. Krom kaget, emang boleh ya nyerang di keramaian. Ini jalan utama, banyak orang cuk. Tapi orang-orang di situ menghentikan Jeff. Ini tidak boleh. Ini aula utama. Kau tidak boleh menarik pedang di sini. Dan dua. Krom menendang pedang Jeff dan ya terlepas dah pedangnya. Setelah itu ia langsung kabur. Wanjir malah lari. Wadidaw, dadah. Kabur, 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 kabur. Jeff marah banget. Ia pun akan datang mencari si muka pucat itu ya. Ya, awas saja kau kutu kumpret. Wanjir dah malah body shaming. Dan ya beberapa saat kemudian dengan duit jual Magic Stone, Chrome bisa menyewa penginapan dan ia langsung berubah ke bentuk aslinya. Dan saat ini ia telah membeli perlengkapan seperti pedang, jubah. Waduh, benda-benda itu keterangannya curian semua. Wanjir dah malahan dijual di tempat seperti ini. Bener-bener gak guna dah. Tapi ya dah lah seadanya. Ya, sambil nyari info dungeon yang ada di desa Outfit, kira-kira ada di mana ya dungeonnya? Dan Wokidasen pun berpindah di sebuah tempat. Di situ ada bapak kumis yang sedang menatap duit segepok. Ini duit banyak banget. Ya, menurut dia duitnya ini terlalu banyak. Dan ternyata itu duit sumbangan dari Sherry. Ternyata Pak Tua itu mengurus panti asuhan yang ada di desa Outfit. Yah, itu panti asuhan yang dikelola sama pendeta kumis. Sherry sangat senang berada di panti asuhan ini karena panti ini adalah tempat di mana Sherry dibesarkan dan ini membuat anak-anak di situ jadi takjub. Ternyata seorang warrior hebat pernah tinggal di panti asuhan yang seperti mereka. Kemudian ada bocil yang bertanya, apa Nona sekarang seorang petualang yang hebat? Kalau gitu, bisakah Nona Sherry menghentikan Hall of Disaster di desa Outfield? Waduh, Neng Sherry pun menjawab kalau ia pasti akan menghentikan Hell of Disaster. Wala wala wala, apa anda tuh Hell of Disaster? Kemudian Nona Sherry pamitan, ia mau pergi, ia mau kembali ke ibu kota. Pak Kumis pun menitip pesan untuk selalu berhati-hati, menjadi petualang sangat berbahaya, jadi tetap hati-hati. Dan wakidah kita kembali ke Krom. Saat ini Krom sedang berjalan mencari info dungeon. Ia harus segera mencari dungeon untuk cari duit biar bisa bayar kebutuhannya di Outfit. Tapi orang-orang di sini kayaknya buangke-buangke dah. Malah pada minta duit. Untuk sebuah informasi malah ditarik duit. Bangke bener. Akan tetapi ketika berjalan Krom bertemu dengan Sherry. Ia berpapasan dengan Neng Sherry itu ya. Sherry pun kaget, ia menemukan mas-mas gantengnya. Wanjir malah ketemu di sini, gaswat. Sherry jadi berbunga-bunga. Ia sangat senang ya melihat mas-mas ganteng lagi. Wanjir malahan dikatain mas-mas ganteng. Ia harus gimana ini? Akhirnya aku bertemu denganmu lagi, Tuan. Bagaimana kabarmu? Tanya Sherry dengan berbinar-binar. Ini seperti takdir. Aku bertemu dengan penyelamat hidupku. Apa ini benar-benar takdir? Walah, takdir. Ini cewek ngomong apa sih? Tapi ini cewek kan memang petualang yang kemarin di gua dungeon ya. Seri Scout level 18. Iya kan cewek dari 3 petualang kemarin. Kenapa malah ada di desa Outfield? Yah, Krom jadi bingung dah. Dan yah, daripada bingung, mending kabur aja, kabur, kabur, kabur. Lari cuk. Bahaya kalau dikenali seperti ini. Bisa kebongkar penyamaran Krom. Yah, Sherry jadi ngelak.
kenapa malah kabur lagi? Ini udah 3 kalinya si Mas-Mas ganteng kabur dari dirinya. Yah, karena nggak mau kehilangan Mas-Mas ganteng, Sherry pun mengejarnya. Sherry bisa mengimbangi larinya si Krom. Yah, si Krom jadi kesusahan. Kenapa ceweknya masih di belakangnya ini? Dadah. Harus pakai kecepatan maksimal. Dan ya, si cewek pun kehilangan Krom. Ia tidak melihat Krom karena desanya mulai berkabut. Itu menghalangi pandangan Sherry. Sedangkan Krom malah terjebak. Ya, ia terjebak dalam gang buntu. Waduh, malah jalan buntu ini gimana dah? Ya, mumpung gak ada orang. Panjat aja lah, panjat-panjat. Pakai skill cakaran. Biar bisa memanjat dinding dengan mudah. Oke, gas. Krom pun memanjat dengan cakarnya. Dan ketika ia sudah sampai di atas, pedangnya malah jatuh. Waduh, itu pedang dengan harga 200 gold. Sayang banget kalau hilang. Yah, Krom pun merompat dari atas tembok. Ia tidak mau kehilangan pedang 200 gold yang baru ia beli. Dan boom, wanjir, lompat dari tinggi 5 meter. Yah, malahan bokongnya si Krom patah itu, anjir, ya kesakitan itu dadah. Dan ya, oke lah, pakai regenerasi dulu biar sembuh ini patah bokongnya. Ini gara-gara pedang bangke ini dadah, malah jatuh segala. Kamu ngapain tuan? Kenapa rebahan di situ? Wanjir, si Sherry malah udah sampai. Waduh, dadah, nggak bisa kabur lagi nih. Masih pakai regenerasi, bokongnya masih sakit. Ini gaswat. Kemudian Neng Sherry minta maaf. Ia tidak bermaksud untuk mengganggu mas-mas ganteng. Ia cuma mau berterima kasih. Ia ingin berterima kasih kepada mas-mas ganteng yang telah menyelamatkannya di dalam 2 dungeon. Wah, apa bener? Mencurigakan ini dah, ucap Krom dengan tatapan waspada. Aku cuma ingin berterima kasih. Ya, terima kasih ya Tuan. Aku belum tahu nama Tuan. Kau telah menyelamatkan hidupku. Setidaknya aku ingin tahu namamu. Ucap Sherry dengan wajah memohon. Wanjir. Oke, 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 oke. Namaku adalah Krom. Krom Kleng. Wah, mendengar itu Sherry senang sekali. Ia pun memperkenalkan diri kalau ia Sherry, Sherry Scott. Ia adalah petualang dari ibu kota. Walah, kalau petualang ibu kota, ngapain di sini? Ini bukan ibu kota dan ini adalah tempat berbahaya. Kemudian Neng Sherry menjelaskan kalau di desa Outfit adalah kampung halamannya. Ia datang ke sini sesekali, terutama ketika ia mendapatkan duit banyak. Tapi Outfit sudah berubah drastis. Desa ini sekarang dikuasai oleh penjahat dan banyak monster di area luar desa. Walah, Sherry malah mengatakan informasi yang penting. Wah, ini kesempatan. Ini informasi gratis. Krom pun langsung bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan desa Outfit? Kenapa nggak ada monster ya? Di desa ini nggak ada monster. Katanya banyak monster di sini. Ya, Neng Sherry pun menjelaskan kalau 10 tahun yang lalu memang desa ini diserang sama gelombang monster dan banyak monster di sini. Dan karena itu para bangsawan dan pengawalnya pada minggat. Ya, mereka harusnya mengurus desa Outfit tapi malah minggat. Mereka semua kalah dan kabur. Tapi beberapa tahun kemudian ada penjahat yang telah berhasil mengusir para monster dan menjadikan desa ini wilayah kekuasaannya. Ya, itu sebagai bayaran atas perlindungan mereka terhadap desa Outfield. Tapi para penjahat itu tidak mengalahkan bos monsternya, tapi malah membiarkan monster itu tetap hidup. Jadi desa ini masih dalam bayang-bayang monster dungeon. Dan Sherry ingin mengkill bos monster itu. Ia ingin menyelamatkan desanya dari para monster dan terutama dari para penjahat. Ya, mereka sama-sama seperti monster.
Wah, niatnya memang mulia banget ini Neng Seri. Tapi biasanya orang yang punya niat baik, ya sepertinya bakal modar duluan. Wadidaw. Dan ya, scene pun berpindah. Di panti asuhan, bocil yang ditemani Sherry jadi bersemangat. Ia mau seperti Nona Sherry. Ia ingin menjadi seorang petualang yang bisa memberikan kontribusi kepada panti asuhan. Dan ini ya, dengan skill api yang ia miliki, ia mau berjuang menjadi seorang petualang. Ya, Pak Kumis pun menyemangati si bocil untuk tetap berusaha. Akan tetapi, ada seseorang yang masuk ke panti asuhan. Pak Kumis dan si bocil kaget karena ada suara gedor-gedor pintu itu ya. Ya, si bocil pun membuka pintu itu dan ternyata ada dua orang pria. Ya, itu pria gondrong yang datang. Si bocil bingung. Ia bertanya, "Siapa kalian, Tuan?" Dan ternyata salah satu orang itu adalah si Jeff. Ya, itu si Jeff ya, orang yang memalak si Krom kemarin. Ya bersama temannya itu. Pak Kumis kaget. Ia melihat lambang di jubah dua pria itu. Ternyata itu dari Guild Evil Dragon. Mereka kelompok penjahat yang menguasai desa Outfield. Kemudian Jeff menjelaskan mereka datang ke sini untuk mengambil bocil. Bocil yang ada di sini mau diambil semua sama Evil Dragon. Soalnya Evil Dragon sedang membutuhkan bocil untuk dijadikan budak. Dan di panti asuhan pasti banyak bocilnya. Waduh, Pak Kumis dan si bocil panik. Malah mau dijadikan budak nih anak-anak di panti asuhan. Wanjir dah. Wasem banget ini dadah. Tapi si bocil ini merasa dirinya kuat karena ia memiliki skill api. Ia pasti bisa mengalahkan dua orang jahat ini. Bocil itu berpikir dirinya kuat seperti Neng Seri. Tapi ternyata Pak Kumis malah sujud. Ia bersujud dan memohon untuk tidak mengambil anak-anak di panti asuhan. Mereka cuman bocil yang tidak tahu apa-apa. Jadi, tolong jangan bawa bocil-bocil ini. Kasihanilah kami, Tuan. Kasihanilah kami. Tapi Jeff bodoh amat. Orang tua nggak usah banyak bacot. Kemudian si bocil memberanikan diri untuk melawan. Ia mulai mengaktifkan sihir apinya. Dan Tiel, 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 jangan lakukan itu. Itu percuma. Teriak Pak Kumis. Tapi si bocil yang namanya Tiel itu bodoh amat. Ia pun mengeluarkan fireball dan melihat fireball, Jeff jadi senang. Ternyata ada bocil yang bisa skill api. Kemudian temannya si Jeff itu menangkis api itu dengan mudah. Itu seperti nepuk nyamuk. Wadidaw. Si bocil yang namanya Tiel jadi panik. Kenapa skill apinya mudah banget disingkirkan. Kemudian temannya Jeff ini memiliki skill sihir juga. Ia malah memamerkan skillnya dan memasang skill di tembok. Dan Thunderbolt. Ya, seharusnya skill itu seperti ini bocah. Wanjir, dindingnya langsung jebol. Kuat banget dah sihir listriknya itu. Si Jeff langsung ketawa ketiwi itu ya. Ya, mantap sekali Bos Red. Kau luar biasa. Ucap Jeff. Ya, si bocil pun tertunduk lemas. Ia pasrah, ternyata ia melawan seseorang yang lebih hebat dari dirinya. Waduh gaswat. Kemudian si Red itu menghampiri Tiel. Ia mau mengajari Tiel merasakan sakitnya terkena sihir listrik. Waduh gaswat, Pak Kumis tidak tinggal diam. Ia pun mengambil senjatanya di zaman muda, yaitu tombak. Ya, Pak Kumis mengancam si Red untuk tidak menggunakan skillnya. Kalau tidak, ya jadi sundel bolong ente. Wadidaw. Yang kemudian, toeng. Chef menahan serangan tombak dari Pak Kumis, tapi Pak Kumis melawan. Ia menyuruh Tiel untuk lari. Kabur dari panti asuhan. Jangan di sini. Lari Tiel, lari. Ya, Tiel yang mendengar itu, ia jadi kabur. Ia lari meninggalkan Pak Kumis.
Jeff jadi kesal melihat si bocil itu kabur, tapi Red menyuruhnya untuk tetap di sini, jangan dikejar. Karena masih banyak bocilnya di dalam sono. Dan boom, wanjir Pak Kumis digeblokin di lantai. Wadidaw, kejam banget ente bos. Dan ya, mendengar keributan, tiga bocil yang ada di dalam datang. Mereka malah bingung kenapa Pak Kumis dihajar. Pak Kumis pun menyuruh tiga bocil itu untuk lari. Tapi mereka ketakutan dan diem doang. Ya, mereka diem melihat Pak Kumis dihajar sampai tersungkur di lantai. Wanjir dadah. Ya daripada ngelawan mulu, mending gue kill aja ente, dasar bangke. Waduh bahaya, malah mau di-kill Pak Kumisnya. Wadidaw, bahaya bahaya bahaya. Tapi scene pun berpindah. Kembali ke Chrome dan Sherry. Chrome sedang minta bantuan Sherry. Ia ingin dipandu menyusuri desa Outfit. Soalnya ia ingin tahu tentang desa ini, terutama monster-monster yang ada di desa ini. Wah, mendengar itu Sherry senang banget. Ia siap membantu Chrome kemanapun Chrome ingin pergi. Tapi sebelumnya, Sherry minta maaf karena kemarin Frank menjual item Magic Stone si bos monster yang dikalahkan sama Chrome. Ya, dan ini ya duitnya udah dipakai. Wah, udah buat panti asuhan tadi, udah buat nyumbang di situ. Waduh, padahal Chrome lagi butuh duit. Tapi kalau pertemanan kita mau lanjut terus, boleh dong pinjam 100. Malah pinjam 100. Ya, akhirnya dipinjemin sama Sherry 100 gold. Tapi Neng Sherry nggak minjemin. Neng Sherry langsung mengasihnya, nggak usah dikembalikan. Ya, oke, terima kasih Neng Sherry, terima kasih. Matur suwun udah ngasih duit. Ucap Krom. Dan tiba-tiba ada Tiel yang lari dan memanggil-manggil Neng Seri. Ia nangis sambil lari. Ya, Neng Seri pun berusaha untuk menenangkan si Tiel dan disuruh untuk menceritakan apa yang terjadi. Ya, Tiel pun menjelaskan kalau Pak Kumis diserang penjahat. Pak Kumis mau di-kill. Waduh gaswat, Seri langsung pamitan. Ia mau membantu panti asuhan dulu. Tapi Krom yang melihat itu, ia jadi kepikiran soalnya cuman Seri yang bisa membantunya di outfit. Jadi ia akan ikut Neng Seri ke panti asuhan. Ya selain itu, Krom pas kecil juga anak panti asuhan. Jadi ya ia akan menyelamatkan anak-anak panti asuhan sebagai wujud dari belas kasihnya ketika ia juga masih kecil. Oke lah gas. Setibanya di panti asuhan, terlihat Pak Kumis sedang kesetrum itu ya. Ia kesakitan sampai terluka itu punggungnya. Tapi belum modar. Jeff mau mengkillnya dengan pedang aja. Biar cepet modarnya. Lagian ini orang tua gigih banget dah. Ya gak modar-modar. Cepet modar sono kakek tua. Kalau kau kagak modar-modar, kau bakal melihat bocil-bocil itu menderita. Ucap Jeff sambil menginjak-nginjak itu ya. Wadidaw, bangke bener ini orang. Ya, tiga bocil itu pun ketakutan melihat Pak Kumis disiksa. Kemudian Pak Kumis tetap memohon untuk dilepaskan. Tolong lepaskan anak-anak panti asuhan. Bawa saja aku, jadikan aku budak. Tapi jangan anak-anak itu, tolong ampuni mereka. Ucap Pak Kumis. Wanjir nih orang tua malah ngemis-ngemis lagi deh. Ya, oke lah kalau gitu. Gue ulti aja ente dan Strombot Vortex. Bersiaplah untuk modar Pak Tua. Woi, apa yang kau lakukan? Lepaskan orang itu. Teriak Krom yang baru sampai di panti asuhan. Ya, Red tidak jadi mengulti. Ia malah terganggu oleh kedatangan makhluk pucat yang aneh. Dan si Jeff itu ya, ia jadi ingat. Itu orang yang ia palak kemarin. Ia malah datang sendiri kepadanya. Wah, kesempatan ini dadah. Kau kemarin menendangku, ha? Bakal gue balas berkali-kali lipat, cuk. Ya, Krom pun bersiap untuk bertarung. Terutama dengan si Jeff itu ya, yang kemarin ia hajar. Kemudian Sherry malah ketakutan. Karena yang datang malah Evil Dragon. Itu penjahat yang diceritakan oleh Sherry
tentang penguasa desa outfit. Waduh bahaya, ternyata Evil Dragon itu adalah yang menguasai desa outfit. Hei hei hei, kalian tahu kan siapa itu Evil Dragon? Artinya, kalian paham kan apa yang terjadi jika kalian berurusan dengan Evil Dragon? Aku ini Raid, komandan ketiga pasukan Evil Dragon. Kalian jangan macam-macam ya, apalagi kalau kalian mengatakan bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Chrome si Undead Evolution. Ya, kita nantikan lagi ya kisah selanjutnya dari Chrome ini. Oke ya, kalau Anda wibu silahkan subscribe. Kalau Anda bukan wibu, ya silahkan subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam terus.